بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia dan insyaallah di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia dan mengharapkan kemuliaan, kita hadirkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengingat-ingat kenikmatan Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita perbanyak baca dalam keadaan berdiri, duduk, senang, susah, kapanpun, dimanapun. Baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan Rasulullah, di surganya juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan siapapun kita yang mengaku keislamannya baik harus diukur, dan ukurannya siapa? Para sahabat. Ya. Siapapun di antara kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kalau mirip dengan sahabat itu berarti Islamnya betul. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan sahabat jauh, berarti keislaman kita juga apa? Jauh. Ya. Karena kalau hanya soal membaca Al-Qur'an, hafal hadis, jangankan orang muslim, non-muslim saja ya. Non-muslim saja jauh yang lebih banyak hafal dari kita. Di antaranya yang mengumpulkan indeks Al-Qur'an ya. Umpamanya kita baca fi, satu kata itu adanya di surat apa saja, ayat apa saja, itu yang pertama kali mengumpulkan bukan orang muslim, tapi adalah orang apa? Orientalis. Tapi mereka ngilmu bukan untuk amal. Tapi kalau orang muslim, walaupun mungkin ilmunya, pengetahuannya sedikit, tapi berusaha untuk apa? Diamalkan. Dan inilah di antara bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW belajar Islam dari Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia pada malam hari ini namanya Abu Lubabah. Ya Allah, kalau baca kisah tentang Abu Lubabah ini menangis kita, malu. Ya, malu ingin nanti di padang mahsyar berjumpa dengan Rasulullah, satu majelis di surga dengan Rasulullah. Padahal kita jauh kalau nanti kita banding-bandingkan dengan siapa? Abu Lubabah. Siapa Abu Lubabah? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kedua sebelum peristiwa hijrah ada peristiwa besar yang disebut dengan bai'ah. Ya. Jadi orang-orang Madinah, mereka yang sudah didakwahi oleh siapa? Mus'ab bin Umair ini, kurang lebih jumlahnya ada yang menyebutkan 70, ada yang menyebutkan 72, ada yang menyebutkan 73, tapi angka-angkanya memang tidak jauh. Dan di antara 70 orang ini ada seseorang yang nama aslinya Rifa'ah ibn al-Munzir.
Ya, jadi terkenal dengan Abu Lubabah. Nama aslinya siapa? Rifa'ah ibn al-Munzir. Sama dengan di antara sahabat itu, bahkan sampai hari ini ya. Saya ada ibu bidan tuh daerah Lubang Buaya, saya dengar sedang diuji sakit. Itu semua orang kampung situ, bahkan sampai kemana-mana, taunya bidan Joko. Saya bingung, ada bidan Joko ini gimana? Kalau istri dilahirin nama laki-laki, payah ini kacau. Ya. Ternyata apa? Pak Joko ini nama suaminya, ya. Dan nama aslinya orang situ nggak ada yang tahu. Jadi kalau disebutkan nama asli bidan itu malah nggak ada yang tahu. Tapi begitu disebutkan bidan Joko, semua orang tahu. Oh ini Pak, yang ini rumahnya. Ya. Nah ini juga sama. Kalau disebutkan Rifa'ah bin Munzir, kemungkinan orang nggak mungkin tahu. Tapi begitu disebutkan siapa? Abu Lubabah, tahu semua. Sama dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Nah, itu kunyahnya, panggilannya. Nama aslinya siapa coba? Ya, jarang ada yang tahu. Nama aslinya apa? Abdurrahman ibn Sakhar. Jarang ada yang tahu. Ya, karena memang lebih dikenal dengan sebutan siapa? Abu Hurairah. Sampai dalam kitab-kitab hadis pun memang dicantumkan seperti itu. Ya, mereka datang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan apa yang mereka lakukan pada malam hari sepertiga malam, ya, di mana tempatnya? Jumroh. Ini yang sudah pergi haji tahu itu. Bayangkan jam 2, jam 3 suruh berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tempatnya di mana? Jumroh itu kalau baca ceritanya Nabi Ibrahim, itu tempat melempar setan gitu. Ya. Kira-kira kalau dulu Nabi Ibrahim digoda setan sampai dilempar di situ, dan kita sekarang diperintahkan untuk mengikuti manasiknya, kira-kira tempatnya yang banyak setan itu tempatnya bercahaya lampu seperti ini apa seperti apa itu? Kamar mandi, tempat sampah, itu tempat-tempatnya setan. Tapi bayangkan, ini karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, dan sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, tolong semuanya jam 2 subuh, ya, supaya orang-orang yang lain masih tidur, kita berjumpa di situ, kata Rasulullah SAW. Ya. Apa? Mereka berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Ada 70 lebih laki-laki dan perempuan, dan mereka apa? Basatu aidihim, satu persatu tangannya dikepalkan kepada tangannya siapa? Rasulullah SAW untuk berbaiat. Ya. Apa baiat mereka? Kata mereka satu-satu, bayana ya Rasulullah, kami membaiatmu wahai Rasulullah SAW. Fanahnu ahlul hurubi wa ahlus silah. Jangan takut, engkau kalau nanti datang ke kota Madinah, kami ini orang asli penduduk Madinah, sudah perang itu biasa, dan bikin pedang itu biasa. Tenang saja, pokoknya kalau nanti engkau datang ke Madinah, kami siap untuk apa? Membelamu. Ya Allah. Ya. Kemudian apa? Mereka membaiat satu persatu sampai selesai, dan jumlahnya 7 orang, dan 70 orang, dan diantaranya ada sahabat yang bernama siapa? Abu Lubabah. Ya, malam-malam jam 2. Ini kalau di kita yang ada acara kayak gitu apa itu? Nah, kalau yang mahasiswa yang lama-lama, nah, ada itu. Ya, namanya apa tuh? Malam-malam tuh jurit malam, ya, disuruh ke kuburan. Nggak ada kerjaan, memang kita kayak ada kerjaan tuh, suruh tidur di atas kuburan. Loh, ngapain orang yang di kuburan saja? Dia kalau diminta mungkin nggak mau, tapi memang sudah takdirnya dan seharusnya, ya. Kemudian disuruh nyemplung mana? Ini ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan mereka berbaiat sumpah setia untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian dipilih 12 orang untuk menjadi nukoba. Nukoba itu adalah pemimpin kaum, ya. Jadi 70 orang diangkat 12 orang, ya. Wallahu taala alam.
Kalau baca kitab-kitab sirah, ini adalah strategi Rasulullah SAW. Makanya kita sebisa mungkin termasuk diajarkan di keluarga harus ada pemimpinnya. Sholat walaupun berdua jangan sendiri-sendiri, harus ada yang jadi imam, ya kan? Dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim, ya harus ada yang pemimpin. Karena apa? Sebuah masyarakat, lingkungan yang di situ ada pemimpinnya, sebejat apapun pemimpinnya masih ada aturan. Tapi kalau tidak ada aturan, hancur kemana-mana. Makanya oleh Rasulullah SAW ditunjuk 12 orang, dan dari 12 orang ini juga termasuk di dalamnya siapa? Abu Lubabah. Ya Allah, berat jadi pemimpin ini Abu Lubabah. Tapi karena memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya diterima oleh Abu Lubabah. 70 orang ini tanpa desas-desus, kemudian mereka pulang ke Madinah. Ya, ini kejadiannya apa? 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat sudah ada yang hijrah duluan, nyicil. Ya, ada yang hijrahnya itu kebanyakan semuanya sembunyi-sembunyi kecuali 3 orang. Salah satu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Ya, jadi orang-orang Mekah ketika sudah tahu diumumkan boleh hijrah, bahkan ini bukan boleh, wajib hukumnya, wajib untuk hijrah. Karena apa? Di Mekah tidak mungkin menyebarluaskan dan mengamalkan Islam. Ya, Bapak bisa membayangkan Rasulullah besanan, anaknya yang perempuan, ya, disuruh dicerai. Bayangkan, kira-kira gimana perasaan kita sebagai orang tua? Tapi Rasulullah tetap jalan. Bahkan pernah kejadian satu waktu para sahabat Rasulullah SAW itu mereka diboikot, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Ya, kalau di kita mungkin gampang, tinggal ke belakang rumah, gali cangkul, nanam singkong. Kalau di kota Mekah, jangankan gali pacul itu, orang gali sumur aja yang keluar minyak. Ya, gali sumur yang keluar apa? Minyak. Ya. Itu mereka diboikot dan sampai dikisahkan oleh para ulama sirah, mereka memakan daun-daunan dan ketika buang hajat mereka lihat itu yang dimakan persis yang keluar. Sama dengan kalau kita makan kangkung itu, yang dimakan persis itu yang keluar. Ya, itu mereka perhatikan. Ini betapa bengisnya dan luar biasa apa? Penduduk Mekah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semua hijrah ke Madinah kecuali masih tersisa Rasulullah SAW, Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nih, kejadiannya sudah tinggal 3. Rumah Rasulullah sudah dikepung. Ya, di situ hanya ada siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dengan siapa? Rasulullah. Ini siasat ini ya. Pas diskusi, sekarang kata Rasulullah, saya sudah dapat wahyu diizinkan untuk hijrah. Tapi ini kita dikepung. Ya, dikepung. Kalau kita keluar sama dengan sedekah nyawa. Ya. Walaupun kita sudah dijamin dan perintahkan oleh Allah, harus ada strateginya. Kata Rasulullah, harus ada yang pura-pura tidur di atas apa? Kasur, di mana di situ tidurnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah langsung tunjuk Ali, karena Ali itu di antara sifatnya, walaupun dia anak kecil, syaja'ah, pemberani. Ya. Kira-kira kalau kita jadi Ali pasti bakal bilang gini, yang tua dikit apa Rasulullah? Saya kan umurnya masih lama. Kira-kira kalau kita pasti kayak gitu tuh. Anak muda coba, ini yang bapak nih, dia udah bentar lagi. Tapi enggak, Ali langsung tidur dan taruhannya apa? Nyawa. Tapi ini perintah Rasulullah SAW, tidak bisa menolak. Itu hebatnya siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalau sudah kalau Allah, kalau Rasul, sudah apapun mereka sudah tidak banyak mikir lagi. Ali tidur. Masya Allah. Begitu keluar Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya. Walaupun tadi pakai strategi, padahal mungkin kalau keluar tiga-tiganya dengan Ali, itu yang di luar jaga-jaga tidak ada yang melihat Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada yang melihat. Begitu mereka kesal, ini orang di dalam nggak keluar-keluar. Masuk ke dalam, begitu mereka lihat di kasur ada orang, wah ini tinggal satu-satunya. Begitu dibuka ternyata siapa?
Ali bin Abi Thalib marah besar, langsung bikin pengumuman, siapa yang mendapatkan Muhammad dengan temannya Abu Bakar hayyan au mayyitan, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka kami janjikan 100 ekor unta. Ya Allah, itu semua langsung lari mencari, yang punya kuda lari mencari. Tapi Rasulullah SAW, karena memang ini mengikuti perintah Allah, dan ini harus jadi catatan kita. Kalau di jalan Allah, perintah Allah, nggak usah takut. Yang penting kita ikhtiar apa yang bisa kita ikhtiarkan, sisanya nanti Allah yang akan apa? Mengatur. Ya. Jalan, masuk ke dalam Gua Tsur. Kemudian yang diceritakan itu Abu Bakar itu sampai nangis. Ya, menangis bukan takut karena dianya, tapi yang dikhawatirkan siapa? Rasul. Karena para sahabat itu kalau Rasulullah masih aman, mau apapun mereka nggak ada sedih. Sampai ada ibu-ibu yang anaknya beberapa meninggal ketika perang Uhud, yang ditanya pas pulang, anak ibu ini fulan disebutkan namanya meninggal. Gimana Rasulullah? Alhamdulillah masih apa? Hidup. Alhamdulillah. Kata perempuan ini, segala sesuatu selain Rasulullah SAW itu kecil di hadapan saya. Itulah mahabbah, kecintaan para sahabat kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menginap di Gua Tsur, menyewa bahkan intelijen kalau bahasa sekarangnya, menyewa orang yang bisa guide menunjuki jalan, ya. Bahkan di antara guide ini termasuk bukan orang muslim, tapi dia amanah. Ya, amanah. Makanya ada yang membolehkan, tapi harus betul-betul hati-hati. Kalau Rasulullah bisa memastikan karena beliau dijaga oleh wahyu, begitu orang ini mau nyeleweng, langsung dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Tapi kalau kita perhitungannya harus betul-betul jelas, ya, harus betul-betul jelas. Akhirnya sampai di kota Madinah, disambutlah Rasulullah SAW, dan semua orang muslim yang berada di kota Madinah semua rebutan ingin rumahnya disinggahi atau dijadikan tempat tinggalnya siapa? Rasulullah SAW. Ya, bahkan lucu, banyak anak-anak kecil naik ke atas pohon kurma. Ada lagi yang lebih parah, ini pembantu, ya, pembantu yang kerja di kebun kurma naik. Kemudian dia malah tanya, mana Muhammad? Ketika orang-orang teriak tolak al-badru alaina, kemudian Tuhannya marah, disuruh turun, digeplok gitu. Itu saking apa? Tidak sadarnya dan mereka gembiranya dengan kedatangan siapa? Rasulullah SAW. Tiba akhirnya Rasulullah SAW, Rasulullah di rumah saya semua naik. Kata Rasulullah, biarkan supaya adil. Ini unta saya namanya Qaswa, dia ini makmur, dia ini udah ngerti. Ya. Biarkan nanti di mana dia berhenti, ya. Supaya adil kan, kalau Rasulullah milih, saya di rumah ini, khawatir nanti ada apa? Wah, ini Rasulullah lebih cenderung ke fulan. Tapi ini kata Rasulullah, biarkan di mana unta ini berhenti, maka disitulah saya akan tinggal. Dan berhenti di depan rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti di kisahnya Abu Ayyub ini punya 2 tingkat nih. Ya, jadi kalau yang kita punya 2 tingkat, sahabat saja sudah rumahnya banyak yang 2 tingkat di Madinah. Hanya mungkin kalau dulu dari pelepah kurma, ya kalau sekarang dari bangunan. Itu Abu Ayyub itu kalau malam-malam di atasnya ada toilet, ya, untuk kamar mandi atau ada minum gitu. Khawatir netes itu semalam itu nggak bisa tidur. Sampai dia bulak balik sampai turun Rasulullah. Boleh nggak engkau di atas, kami di bawah? Kami bukannya apa-apa, merasa nggak enak. Masa engkau yang lebih mulia dari kami, tapi apa? Kami khawatir pas jalan itu, persis ketika kami melangkah, engkau berada di bawah apa? Kaki kami. Itu saking apa? Tingginya ada apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasulullah, sudah, nggak usah dipikirkan yang seperti itu. Kamu malam-malam seperti ini tidur, sudah, nggak usah dipikirkan. Akhirnya Abu Ayyub mengalah. Ya. Nah, selesai tinggal di rumah Abu Ayyub, Rasulullah SAW tahun kedua ada perang Badar. Nah, ini ujian pertama. Dalam Islam jangan sibuk cari posisi. Ya, jangan sibuk cari posisi, nanti akan sering sakit hati. Ya, biasanya orang yang sibuk, saya harus jadi ini. Itu nanti kalau nggak dapat pasti sakit hati itu. Ya, dan ini terjadi ketika perang Badar, ya, dan tidak niat perang. Bayangkan Abu Lubabah, dia sudah siap, ya, keluar
Kemudian ketika sampai di Badar diperintahkan begini oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Lubabah, engkau kembali ke Madinah dan engkau jaga kota Madinah. Kata Rasulullah, jangan semua kaum muslimin ikut perang Badar, khawatir nanti kalau habis semua sama sekali di Madinah tidak ada. Padahal di situ masih ada apa? Perempuan, masih ada anak-anak kecil. Kalau ini semua orang habis, siapa yang mengajari nanti mereka Islam? Abu Ayyub, kira-kira gimana Bapak? Sudah siap perang? Disuruh balik. Dan yang namanya kalau perang itu pahalanya dua-duanya menggiurkan. Ya, kalau mati syahid dan itu mati yang paling baik. Dan kalau umpamanya dia nggak mati dan menang dapat ghanimah dan itu halal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Ya, Abu Lubabah dalam hatinya, ya Allah, saya sudah niat perang ya Allah. Tapi kenapa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga apa? Kota Madinah. Rasulullah SAW tahu, ya, melihat bagaimana raut muka Abu Lubabah, ya. Kemudian apa Rasulullah SAW? Kemudian mengambil sahmun. Sahmun itu apa? Panah. Ya. Kemudian dipegangkan kepada Abu Lubabah, ya, Abu Lubabah pegang, kemudian lemparkan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kamu ini walaupun tidak ikut perang Badar, tapi saya menjanjikan kepada kamu, walaupun tidak ikut sama pahalanya dengan orang yang mati syahid di perang Badar. Wah, dikasih kabar gembira oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, yang tadinya Abu Lubabah agak sedikit menyesal setelah seperti ini jadi apa? Ada angin segar karena dia tidak ikut perang tapi dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ya, jalan perang Badar. Ya, kemudian Abu Lubabah yang sebetulnya ingin perang dan sebetulnya perang itu lebih mudah ketimbang tidak perang. Kenapa? Karena kalau perang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau hidup seperti kita sekarang ini, ya, mau beramal soleh ini banyak godaannya atau tidak? Oh, banyak godaannya. Boleh jadi lebih berat daripada ikut apa? Perang. Tapi akhirnya karena ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, kemudian lewat perang Badar, ya, lewat kemudian perang Uhud, ya. Kemudian ada perang yang namanya Banu Quraidah, ya. Banu Quraidah ini satu kaum, kumpulan orang-orang Yahudi satu kampung di kota Madinah, ya, pinggiran kota Madinah, dan mereka ini sudah tanda tangan dengan Rasulullah isi perjanjian tapi khianat. Ya. Di antara isi perjanjiannya, kita ini sama tinggal di kota Madinah. Kalian kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi kita jaga keamanannya, jaga ketertibannya. Malah mereka main mata dengan apa? Orang-orang Quraisy. Mereka main mata dengan orang-orang yang memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membangun sebuah strategi dan ini disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa nanti ketika Rasulullah SAW sampai di Bani Quraidah, itu laki-lakinya mereka semua, kata Rasulullah, akan kita bantu. Karena apa? Mereka sudah dikasih kesempatan untuk hidup bersama, tapi malah apa? Berkhianat. Nah, ini Abu Lubabah ini termasuk yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Bani Quraidah ini sudah ketar-ketir. Karena apa? Jumlah penduduk kota Madinah jauh lebih besar daripada mereka. Akhirnya mereka minta supaya datangkan utusan untuk apa? Nego. Untuk menunda-nunda terus. Dan termasuk di antara yang mereka minta, tolonglah kirim Rasulullah SAW Abu Lubabah, karena kami pernah ada hubungan dekat dengan Abu Lubabah. Mungkin kalau dia yang diutus nanti akan ada titik temu. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW kirim Abu Lubabah. Ketika sampai kumpul, gak ngomong dia. Apa yang disampaikan
oleh Rasulullah SAW dan apa yang akan dilakukan terhadap kami. Abu Lubabah tanpa sengaja dia ngasih isyarat gini. Mereka paham, itu yang ibu-ibu dengan yang anak-anak nangis semua. Begitu dia pulang, dan ini rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Ya, ini bedanya kita dengan para sahabat nih ya. Abu Lubabah ini dosanya satu. Dan dia tidak ngomong ini, hanya ngasih isyarat. Yang namanya isyarat orang boleh paham, boleh tidak. Beda dengan kalau mengucapkan nanti kalian akan dibunuh, dibantai. Ini hanya kan ya, kalau kayak gini kan seperti anak-anak sarang itu bisa jadi bahasa-bahasa alay gitu. Ya kan? Tapi ini Abu Lubabah merasa berkhianat. Ini sendiri ya, nggak turun ayat, nggak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak ada sahabat yang tahu. Apa yang dia lakukan begitu sampai di masjid Rasulullah SAW, ya, dia panggil anak-anaknya, tolong ikat saya di salah satu apa? Tembok masjidnya Rasulullah SAW. Ya, begitu dilihat oleh Rasulullah karena dapat wahyu tahu. Ya. Kemudian para sahabat yang lain kaget, lah ini kenapa Abu Lubabah kok diikat? Kemudian ketika dijumpai oleh Rasulullah SAW, kalaulah kata Rasulullah, kalaulah engkau datang kepada saya dan memintakan kepada Allah untuk dimintakan ampun, maka la astaghfir, maka aku akan mintakan ampun. Tapi karena engkau sudah milih seperti ini, sudah kata Rasulullah SAW, saya tidak akan ngasih komentar, tidak akan melepaskan sampai nanti turun. Wah, kira-kira ini ya. Kita kalau berkhianat kepada Islam, kepada diri sendiri, ada nggak yang mau kayak gitu? Ya Allah. Padahal ini hanya isyarat, gini aja, nggak ngomong itu. Hanya bayangkan hari ini banyak orang yang berkhianat, bahkan menjelek-jelekan Islam, ya. Bahkan dia benar-benar tidak perlu ditanya kepada ulama. Orang yang tidak mengaji pun, tidak pernah baca kitab pun paham. Itu termasuk sifat-sifat kemunafikan. Jangankan menggantung diri, justru malah membela diri. Nauzubillah. Ya. Ini Abu Lubabah pulang sendiri. Ya. Berapa lama Bapak? 6 hari, 6 malam. Dan dia bilang, jangan kasih saya makan, jangan kasih saya minum, tolong saya lepaskan hanya waktu sholat saja. Ya, jadi kalau waktu sholat putrinya itu datang dicopotin, ya, kemudian dia ikut sholat bersama dengan Rasulullah SAW dan terus seperti itu sampai dilihat oleh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW, badannya tambah kurus, tambah lemah. Ya, tapi Rasulullah memang sampai 6 hari belum turun wahyu. Ya, terus aja ya Allah. Ya, makanya ini pelajaran bagi kita, hati-hati betul. Ya, yang khusus untuk dikonsumsi kita orang muslim jangan kita sebarkan ke sembarang orang, ya, termasuk SMS, WA, apapun yang belum tentu tahu, apalagi ini terkait dengan kehormatan orang, kehormatan Islam, masih perlu untuk baca dulu ulang-ulang, rujuk sampai. Jangan sampai ada di antara kita yang gegabah. Ini dengan tidak sengaja hanya ngasih syarat seperti ini, dia langsung pulang dan 6 hari menggantungkan diri, tidak turun, tidak makan, tidak minum, kecuali hanya waktu apa? Waktu sholat saja. Di hari ke-6 Rasulullah SAW sedang di rumahnya Ummu Salamah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu ganti-gantian itu, ya. Makanya kita nih nggak boleh bapak yang punya istri lebih dari satu terus aja di situ, nggak boleh, zalim. Ya, harus jelas. Malam ini di sini, hari ini harus jelas. Ya, harus jelas. Makanya kalau yang punya istri satu sudah di situ lebih enak. Kalau yang punya istri dua, oh itu bahaya. Ya, saya sampai ada temen itu dia nikah nggak bilang-bilang. Itu dulu kalau mobil dulu kan belum ada AC-nya. Kalau habis mandi itu buka kepalanya dan supaya rambutnya kering. Karena apa? Mau pulang ke rumah istrinya yang pertama takut ketahuan. Oh ini kok rambutnya basah. Makanya mobilnya dibuka kacanya dan ya Allah, saya bilang ini harusnya punya istri lebih dari satu, nikmatnya tambah banyak, ini malah kesiksa. Kalau gitu sudah bahagiakan dengan satu istri. Itu sudah. Ya. Nah, ini dibagi pas giliran di rumah siapa? Ummu Salamah.
ya, dan orang yang punya istri lebih dari satu berat itu ya. Rasulullah saya sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih doanya, Allahumma hadza qasmi, ya Allah inilah pembagian saya. Ya, dan mungkin saya tidak adil dan Engkaulah yang Maha adil. Apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, kalau punya istri lebih dari satu itu istighfarnya harus lebih banyak gitu. Ya, sedekahnya harus lebih banyak karena khawatir akan lebih banyak apa? Nah, dosa-dosa yang kita tidak terasa, ya. Begitu menginap di rumah Ummu Salamah, ya. Kemudian di malam-malam hari sebelum datang waktu subuh, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, dan Rasulullah itu jarang tertawa, apalagi sampai kelihatan giginya itu jarang sekali Rasulullah. Yang paling sering tersenyum, senyum itu sering. Kalau tertawa kedengaran suaranya itu jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sahar. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur, wa huwa yadhak. Tiba-tiba tertawa. Nah, tapi ini kalau ibu-ibu lihat suaminya tertawa subuh-subuh ya, ini harus dicek kenapa ini. Ya. Karena kalau Rasulullah dapat wahyu, ya, atau Rasulullah kadang-kadang lagi ceramah gini ya, tiba-tiba diam. Para sahabat paham itu. Kadang-kadang didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau istri kita, suami kita tiba-tiba ketawa, nah kalau itu harus ditanya sejak kapan itu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan kedengaran oleh Ummu Salamah di waktu sahur lagi. Ya, kan kalau waktu sahur itu orang ketawa, walaupun pelan pasti kedengaran. Apa kata Ummu Salamah? Fakultu, maka saya memberanikan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimma tadhaku ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jarang-jarang, apalagi ini di waktu sahur. Ya. Nah, makanya kita nih kalau mau tertawa harus ikutin kapan nih tertawa. Jangan sampai gaji 13 turun tertawa. Nah, Rasulullah nggak gitu. Yang dapat kenikmatan malah para sahabat kalau lagi makan daging itu, ya, itu mereka malah nangis. Kalau kita kan daging dulu, bayangkan cepet gitu. Itu mereka banyak yang nangis. Kenapa? Mereka ingat summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya nanti di hari kiamat tentang apa? Kata mereka, ya Allah, ini nikmat daging ini. Takut nanti kita enggak syukuran, ya kan? Enggak bersyukur, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, taballahu ala Abi Lubabata. Allah menurunkan wahyu menerima taubatnya siapa? Abu Lubabah. Ya, jadi ini kita orang muslim yang meniru Rasulullah SAW, senang, bahagia kalau melihat saudaranya, anaknya, keluarganya yang dulu bergelimang dengan kemaksiatan, sekarang dia pindah menjadi ahli taat. Nah, itu silahkan tertawa. Ya, silahkan apa? Tertawa. Seperti halnya tertawanya Rasulullah bahagia ketika turun wahyu apa? Jangan sampai ada di antara kita justru melihat orang lain tersungkur, ya, melihat orang lain jauh dari Allah, melihat orang lain bergelimang dalam kemaksiatan, justru malah kita menertawakan, puas, rasain loh. Itu tidak dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika kita melihat tetangga kita, keluarga kita, mereka belum taat, justru kita harus khawatir. Jangan-jangan karena memang kita ini belum pernah mengajak mereka kepada ketaatan. Jangan-jangan karena kita ini taatnya nikmati sendiri, orang-orang di sekitar kita tidak pernah kita ajak, tidak pernah minimal kita sentuh saja hatinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Ummu Salamah, istrinya juga senang luar biasa. Begitu mendengar ini, langsung mengatakan, afala ubashiruhu ya Rasulullah, boleh nggak kabar gembira ini saya langsung sampaikan Rasulullah? Karena kan Rasulullah itu rumahnya berjejer dengan masjid. Jadi kalau buka jendela, itu langsung kedengaran kemana? Ke masjid. Itu kalau perhatikan Raudhah ya, dengan makamnya Rasulullah itu persis itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Bala in syi'ti, ya. Silakan, kalau engkau mau silakan. Apa yang terjadi? Ummu Salamah buka pintunya, kemudian dia teriak kepada Abu Lubabah,
Ya Aba Lubabah absyir, wahai Abu Lubabah, sampaikan berita gembira. Ya Allah, ini yang diterima taubatnya Ummu Salamah apa Abu Lubabah? Kok yang seneng Ummu Salamah? Ini kita orang muslim nih ya, kalau lihat tetangga kita, ya Allah punya mobil baru, malah jangan kita yang naik mobil ambulan. Banyak itu. Kenapa yang bayar kreditan kan dia? Kenapa yang kadang-kadang kita yang jadi pusing? Ini kan penyakit itu. Justru ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dia seperti itu karena kita memang tetangganya nggak usil gitu, minimal gitu. Ini kan banyak ya, masang parabola, kita makan panadol. Ada yang kayak gitu, ya Allah. Justru ketika orang lain dapat kegembiraan, kita harus merasa gembira, apalagi ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah? Ketika orang-orang muslim mendengar ini, mereka datang, biarkan kami biar dapat pahala buka Abu Lubabah. Apa kata Umar? Saya tidak akan pernah membuka ini kecuali mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Ya Allah, karena khawatir mereka itu kasihan melihat Abu Lubabah sudah kurus, kering 6 hari 6 malam ya kan. Mereka dengan perasaan mungkin dia emosi, nanti dibuka padahal belum turun ayatnya. Gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Abu Lubabah dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di 102 ya. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 102, satu-satunya surat yang ada dalam Al-Qur'an tidak diawali dengan apa? Bismillah. Menurut para ulama tafsir, kalau ada yang menyebutkan bahwa jumlah surat dalam Al-Qur'an 113, maka menggabungkan antara Al-Anfal dengan At-Taubah karena kandungannya sama, dua-duanya berbicara tentang perang dan semua yang ada kaitannya dengan perang. Kalau ada yang mengatakan bahwa jumlah surat dalam Al-Quran, dan ini mayoritas para ulama 114, maka berarti surah At-Taubah dia berdiri sendiri. Hanya yang menjadi masalah At-Taubah ini dari semenjak dituliskan oleh Utsman bin Affan sampai sekarang memang tidak ada tulisan basmalahnya di awal. Surat lain semuanya ada basmalahnya, dan ayat inilah yang selalu dibaca dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Ini menjelaskan tentang orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Kita yang berbuat dosa, pernah berkhianat, sebelum Allah buka di dunia mungkin gak dibuka, tapi akan dibuka di padang mahsyar, akan dibuka di yaumul hisab. Ini kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum ruh ini keluar dari jasad kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kabair, dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak ada yang namanya taubat secara otomatis, harus ditaubati secara khusus. Kecuali yang shaghair, dosa-dosa kecil. Setiap kali kita wudu rontok, setiap kali kita sholat rontok, setiap kita datang hari Jumat rontok, setiap Ramadan rontok, setiap umroh rontok, apalagi yang sudah pergi haji rontok. Tapi kalau kabair dan ini berkhianat, apalagi ini rahasia besar ya, walaupun tidak ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW, maka diterima taubatnya, bahkan menunggu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Kata Allah, ada sebagian orang yang mengakui i'tiraf atas dosa-dosa mereka. Jadi kita tidak mungkin tidak berdosa, tapi harus ngaku kalau dosa. Dan ngakunya nggak perlu datang ke orang, nggak perlu ngaku ini saya nggak usah, langsung taubat minta kepada Allah, perbanyak amal soleh setelah itu. Ya, khalatu amalan salihah, di mana mereka mencampur adukan amal soleh. Ya, Abu Lubabah ini amal solehnya banyak, tapi dia mencampur adukan amal soleh dengan apa? Wa akhara sayyi'ah, dengan amal yang tidak baik, yaitu apa? Hanya memberi isyarat ini saja. Asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan mereka diampuni, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun di antara kita belajar dari kisah Abu Lubabah, dosa besar, dosa kecil, bahkan sampai setinggi langit, jangan putus asa. Datang kepada Allah,
datang di malam hari, nggak bisa datang di siang hari, datang di tengah hari, datang di kapanpun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menerima taubat kita. Yang penting kita taubat sungguh-sungguh, atau yang disebut dengan apa? Taubatan nasuha. Mudah-mudahan setelah mendengar kisah Abu Lubabah ini, tidak ada di antara kita yang berani-berani berkhianat, apalagi terang-terangan, untuk mencari dunia, mencari kedudukan, mencari apapun, karena ini nanti berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabannya. Dan kalau yang sudah terlanjur kadung, kecelek, ya, kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada hak-haknya yang diambil, segera kita kembalikan. Walaupun mungkin di dunia kita malu, tapi akan lebih malu kalau nanti dibukanya di akhirat dan tidak ada kesempatan kita untuk mengulang dan balik lagi ke dunia ini. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keberkahan majlis ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan. Termasuk wabah ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan keistiqomahan, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah isya belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pas keliharan. Saya kira sudah mau iqamat.